Selamat datang para pemilih Pak Jokowi di 2014, 2019, para rakyat dan juga para kader Nasdem di GBK Jakarta. Mari kita sambut perubahan untuk persatuan 2024, memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam perubahan untuk persatuan, Anies Presiden 2024. Selamat datang para pemilih Pak Jokowi di 2014. Sorry bro, aku Steve. Selamat malam, Macan Utara. Salam dari Macan Sumatera. Kayaknya terlalu berharap pemilih Jokowi di 2014 dan 2019 untuk memilih si Yohanes. Jauh bro. Pak Jokowi mengatakan setelah dia selesai jabatan mau pulang ke Solo saja, para pecinta setianya dan pemilihnya itu terharu. Apalagi mau pindah pilihan, sangat jauh kayaknya. Dan terlebih, saya kira tadi itu diadakan di JIS, ternyata di GBK. Selamat malam. Selamat datang para pemilih Pak Jokowi di 2014. Izin setik Mas ya. Wele iku pendukungnya sopo iku? Iku pendukungnya Pak Jokowi kapan? Wes ora. Pendukungnya Pak Jokowi tetap setia. Nunggu aba-aba Pak Jokowi. Pilih Pak Jokowi Pak Ganjar. Lah kok jarene stadion JIS iku kebanggaane Anies. Lah stadion dibangga-banggakno kok ora dienggo, Mas. Kok malah nganggo GBK. Kok pas pertandingannya karo Persija iku kok barengan. Wes. Ngene kok jare stadion kebanggaan niku ora dienggo gopo. Berarti luwih apik iki. GBK. Wes. Angel tuturane pendukung karo junjungan. Ini kan Nasdem mau ngadakan acara tanggal 16 ya, seluruh Indonesia loh. Keren nggak tuh? Wow. Sayang kita nggak bisa ikut ya. Padahal pengen ya, tapi ini memang kekuatan dari kader Nasdem. Jadi bukan dari relawan khusus Nasdem. Ngomong-ngomong, menurut kalian semua siapa sih yang terbaik buat ini, buat wakil Anies? Boleh deh. Kofifa. Oke. AHY. Kalau aku sih siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Ya. Gatot. Mau AHY, mau Kofifa, mau siapa lagi, Yeni Wahid, nggak apa-apa. Yang penting, keluar juga boleh, nggak apa-apa, boleh, siapa takut. Tapi presidennya tetap Anies. 2024 Anies presiden. Amin ya rabbal alamin. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai Anies Baswedan adalah salah satu bakal calon presiden yang tak laku di kalangan sejumlah tokoh NU. Buktinya Anies selalu mendapatkan penolakan dari 3 tokoh NU ketika Anies Baswedan diobral Nasdem, adapun tokoh yang menolak yaitu Mahfud MD, Yeni Wahid, hingga Kofifah. Ketiga tokoh yang disebut menolak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan karena alasan yang beragam. Bahkan ada tokoh yang sudah dilobi berkali-kali oleh pihak Nasdem namun tetap saja tidak berhasil. Dari 3 tokoh itu, kata Adi Prayitno, ada yang menolak secara halus dan ada yang dengan cara kasar dan blak-blakan. Adi mengatakan Anies Baswedan dan Nasdem mengincar ketiga tokoh ini dengan perhitungan dapat mendulang dukungan dari kalangan NU khususnya yang tersebar di Jawa Timur. Namun keinginan itu rupanya kandas karena Anies tak laku-laku diobral Nasdem. Yeni Wahid menyebut jika Anies punya tujuan politik yang berbeda. Harus diakui value Anies soal kemenangannya di Pilkada 2017 sangat tidak sehat, karena membawa soal isu agama dan bapak politik identitas. Sampai sekarang susah untuk dibasuh dosa-dosa politiknya. Pengamat mengatakan, tak heran jika tidak ada tokoh politik yang mau disandingkan dengan Anies Baswedan. Alasan terbesarnya adalah dikarenakan tujuan politik Anies yang tidak jelas dan cenderung ekstrem karena seringkali mengorbankan nama baik agama demi meraih popularitas. Ada yang tanya nih, kalau kamu ingat Anies itu biasanya apa yang kamu ingat dari sosok Anies?
Maka saya menjawab, kalau saya mengingat Anies, maka yang saya ingat itu adalah bapak politik identitas. Yang saya ingat itu adalah Anies adalah bapak intoleransi. Yang saya ingat itu adalah Anies janji tentang rumah DP 0%, tapi faktanya dia tidak merealisasikan janjinya itu. Yang saya ingat itu adalah ketika Anies menyindir Pak Ahok dengan mengatakan bahwa jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya, tapi hasil akhirnya Anies yang menjilat ludah itu sendiri dengan dia membangun benda-benda mati itu sendiri, yaitu bambu getah-getih, tugu sepatu, tugu sepeda, batu gabion, cat genting warga, dan lain segala macamnya itu. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan adalah gubernur yang gagal membangun DKI Jakarta. Jika ada yang bertanya, Anies sukses membangun JIS, saya katakan bahwa ya, Anies memang sukses membangun JIS. Dan itu hanya satu-satunya yang Anies sukses bangunkan. Dan itu menjadi amunisi politik bagi Anies yang dimainkan oleh relawannya bahwa Anies sukses membangun JIS. Hanya itu saja. Padahal faktanya banyak kegagalan yang Anies lakukan. Mereka membangga-banggakan tentang JIS untuk sebagai nilai jual politik supaya bisa menghipnotis masyarakat bahwa Anies telah membangun sesuatu yang megah yang go internasional. Padahal yang dia bangun itu tidak sesuai dengan standar FIFA. Sekian. Mohon maaf kalau video saya tidak begitu terang. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau Iya betul. Kenapa JIS ketika direnovasi kok rame? Karena yang bangun itu Anies Baswedan. Sekarang coba Stadion Manahan, Solo, renovasi biasa aja. GBK renovasi biasa aja. Kenapa JIS rame? Karena yang bangun itu Anies Baswedan. Manusia yang merasa dirinya paling suci, manusia yang paling merasa pekerjaannya paling istimewa, dan anti kritik. Ketika dikritik, pendukungnya ngamuk-ngamuk. Dan sekarang yang saya paham ya, kalau Kadarun yang berbicara, patung bambu pun akan dibilang karya standar Eropa. Terkait rumput yang ada di JIS ini, apakah rumput yang ada di JIS Inilah para Basir Anies sementara membuat drama Korea di tengah-tengah lapangan JIS untuk membodohi, membohongi, dan menipu rakyat. Bro, ndak usahlah bikin drama Korea. Rakyat Indonesia ini udah pintar. Ya. Rumput di Stadion JIS itu standar dan yang seperti digunakan pada Stadion Bernabeu, seperti yang dikatakan oleh ahlinya ini, ahlinya di sebelahnya itu, apakah yang di sebelah itu apakah ahli atau tidak, tapi tidak apa-apalah ya, itu ahlinya dia. Tapi kok tidak sesuai dengan standar FIFA, nah itu berarti kan bohong. Kalau rumput yang dipakai di Stadion JIS itu ya sama seperti ya, kualitasnya seperti rumput yang ada di Stadion Bernabeu, seperti yang dikatakan oleh ya, ahlinya dia ini, ya yang pasti sesuai dengan standar FIFA dong. Waduh, ini drama Korea yang sementara dimainkan oleh Basir Anies. Bro, ndak usahlah bersandiwara, ndak usahlah membuat drama. Rakyat Indonesia itu bukan orang-orang yang bodoh, mudah dibodohin dan mudah dikedalin ya. Ndak usahlah
maksud dan tujuan kamu itu Titeruga ya juga udah tahu. Jangan mengkait-kaitkan JIS dengan kepentingan Anies 2024 junjunganmu itu. Karena JIS itu tidak sesuai dengan standar FIFA, dan kalau nggak ada ya, perubahan, ndak dilengkapi, ndak direnovasi, maka stadion itu hambar, nggak dipergunakan. Di sana ada tuyul-tuyul yang bermain aja, ya, makanya supaya dipergunakan. Nah, pada mingkem kan lo? Nih, lo lihat tuh gambar di atas. Assalamualaikum, maaf saya Stitch ya bang. Terus kenapa dengan foto itu? Mau bertemu orang top penting dunia, mau salaman dengan raja, mau bertemu dengan kaisar, mau bertemu dengan orang penting sekali berapapun. Kalau mau nyapres, yang harus diyakinkan itu kami-kami ini, rakyat Indonesia. Yakinkan kepada kami kalau calon presiden Anda itu mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kemajuan, mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Nggak ada pengaruhnya bagi kami mau ketemu siapapun, orang penting siapapun. Bagi kami yang penting adalah bahwa capres yang nanti di 2024 itu mampu untuk memimpin bangsa Indonesia. Saking hebatnya dan bagusnya Anies Baswedan ngomong, quote-quote-nya Mas Anies itu udah layak dipampang di dinding-dinding kedai kopi. Wah. Iya kan, iya. Melanjutkan, lo jangan, Anda charming, gue ganteng. Udah. Ya. Jadi karena sudah saking bagusnya quote-quote-nya, kata Ari nih, quote-nya Mas Anies sudah layak dipampang di dinding-dinding kedai kopi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya, tapi saya peduli apa yang sejarawan tulis tentang saya. Wah, manis mulutnya ini kawan ya kan. Mulutnya Mas Anies nih manis banget, dan banyak orang-orang yang menjadi korban kemanisan mulutnya Mas Anies ya kan. Banyak yang merasa dan menganggap Mas Anies ini mulutnya manis banget. Tapi ternyata bukan orang-orang aja yang merasakan manis mulutnya Mas Anies. Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Lo perhatiin nggak? Nih gue kasih bukti dia, dan ini pengalaman nyata gue dan Ari. Lo kalau perhatiin Mas Anies kalau ngomong gini, oke, pemimpin yang baik. Bentar ya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menggerakkan. Sebentar. Bahkan dia jilat mulutnya sendiri karena itu manis, bos. Gitu. Jadi Mas Anies itu memang hebat ya. Bukan hanya orang yang menikmati, tapi dia sendiri menikmati. Oh, manis mulut gua gitu ya. Saatnya pribumi bangkit bersatu. Lawan. Halo, salam demokrasi bersatu. Halo Pak Kris, apa kabar? Sehat bro? Weh, sudah berganti haluan sekarang bro. Sudah jadi pendukungnya Pak Anies. Oke bro, nggak masalah bro. Bagi saya perbedaan itu wajar. Cuma ada sedikit yang nyelekit di kata-kata bro tadi bro. Masalah identitas bro. Bro, kemana aja kemarin waktu Pak Anies teriak-teriak masalah waktu pilgub bro? Bukankah Anies itu juga kayak dengan politik dengan identitas bro? Jualan agama, jualan ayat, jualan mayat. Nah, sekarang malah Anda dukung. Gimana nih bro? Konsistensi Anda sebagai seorang tanda kutip yang kata Anda tadi adalah seorang demokrat, seorang demokrasi. Salah waras bro, tetap Ganjar bro. Kita beda pilihan, tapi saya tidak Anies bro. Salam. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Beberapa hari terakhir
kita menyaksikan angka kematian yang meningkat. Walau tingkat kematiannya menurun. Tingkat kematian itu artinya angka statistiknya. Prosentase yang meninggal, jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus, memang menurun tingkat kematian. Tapi nominalnya, jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Nah, itu sebabnya dengan dilakukan masif testing, kita berharap bisa nantinya kita menyelamatkan lebih banyak nyawa di Jakarta, karena itulah tugas utama kita.